Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari PPT kami yang berjudul Literasi Media Sosial dalam Menanggulangi Berita Hoaks di Negara Indonesia. Di sini anggota kelompoknya, yang pertama ada saya, Muhammad Karli Brian, yang kedua ada Heri Febrianto, yang ketiga ada Vigo Prisandi Yuda, yang keempat ada Muhajidin Ishak, yang kelima ada Vanes Gregorius, yang keenam ada Leonard Victory, yang ketujuh ada Reza Fauzi Ramadan, yang ke-8 ada Raihan Syah, yang ke-9 ada Kailal Wafa Auladal Baren. Yang pertama, yaitu pendahuluan. Berita hoaks di negara Indonesia sudah menjadi fenomena yang tidak asing lagi. Di negara ini, terutama di media sosial yang dilatar belakangi oleh banyak hal, salah satu yang melatar belakanginya adalah banyaknya masyarakat yang menerima berita atau informasi palsu atau tidak benar dari media sosial. Menurut sebuah riset dari Data Reportel, pengguna media sosial di Indonesia tahun 2022 mencapai 191,4 juta jiwa. Ada beberapa alasan mengapa sebagian masyarakat Indonesia sering menerima berita hoaks. Yang pertama, yaitu kurangnya minat membaca isi berita. Hal ini membuat masyarakat hanya terpaku dari judul beritanya saja. Yang kedua, kurangnya mencari tahu detail informasi atau berita yang ada dari berbagai referensi berita lain. Yang ketiga, yaitu asal menyebarkan berita yang kebenarannya belum diketahui ke grup-grup media sosial. Ahli komunikasi dari Universitas Indonesia, Prof. Muhammad Alwi Dahlan, yang merupakan mantan seorang Menteri Penerangan, menyampaikan pendapatnya mengenai berita hoaks dan membandingkannya dengan berita bohong biasa. Tetap perbandingannya adalah hoaks adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Menurut beliau, hoaks adalah sebuah manipulasi atau rekayasa berita yang dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pahaman yang tidak benar dengan faktanya, sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mendapatkan perhatian dari media. Di media sosial tidak menghendaki adanya pengetahuan dikarenakan dalam menyampaikan informasi berupa berita kepada khayalak yang memerlukan di dalam kehidupan sehari-hari. Doktrin mengajarkan suatu kebebasan absolut, namun akan bahaya karena dapat menyebabkan suatu masalah, menyebarluaskan berita dan opini akan mudah menyebabkan bentrokan karena hasutan. Didukungnya dengan perkembangan teknologi komunikasi sebagai media hingga dapat berhubungan baik secara individu maupun kelompok tanpa adanya batasan, ruang, dan waktu. Hoaks dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab secara sengaja, yang bermaksud untuk mempengaruhi media publik dengan mengeluarkan informasi berbanding balik dengan informasi yang sebenarnya, dengan menggiring opini dan membentuk persepsi serta kecerdasan penggunaan internet dan media sosial dalam membaca serta menerima informasi tersebut. Kemudahan yang dapat di dalam perkembangan teknologi justru dapat merupakan sebuah hal negatif yang melewati batas terhadap kebebasan berpendapat dan menyampaikan abstraksi khususnya media sosial. Dan di beberapa blog internet, munculnya beragam informasi atau berita hoaks di internet menurut pengguna media sosial untuk bisa mengidentifikasi informasi dengan cermat. Dalam hal ini, seseorang harus mampu mengevaluasi secara tepat dan kritis yang disebut dengan literasi media sosial. Literasi media merupakan sudut pandang aktif pada para individu yang bertujuan untuk memaknai suatu pesan yang disampaikan oleh media pada saat mengakses media. Pengertian lainnya dari literasi media adalah keterampilan yang berguna dalam berbagai bentuk pada proses analisasi evaluasi.
Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode ini berusaha memahami atau menafsirkan suatu peristiwa interaksi laku manusia dalam situasi tertentu. Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek yang diteliti secara mendalam dalam bentuk kata-kata. Dalam konteks penelitian ini, meneliti subjek tentang pengetahuan dalam fenomena berita hoax yang sedang beredar. Sumber data dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dari masyarakat sipil yang sering menggunakan platform media sosial dalam beraktivitas setiap harinya, terutama pekerja atau mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui beberapa jauh menggunakan media sosial dan mengetahui tentang hoax. Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu wawancara. Dan teknik ini diperlukan agar mendapatkan data secara akurat. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai subjek, wawancara juga digunakan untuk memperoleh informasi, perasaan, keinginan, dan hal lainnya. Oke, selanjutnya teknik observasi. Dalam penelitian ini perlu adanya pengamatan terhadap suatu objek tertentu secara cermat dan langsung ke lokasi penelitian itu berada. Dan yang terakhir, dokumentasi. Metode ini digunakan untuk sebuah catatan kejadian yang terjadi di masa lalu. Bentuknya bisa berupa dokumen, video, tulisan, gambar, atau karya yang dibuat oleh orang lain. Langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mencari masyarakat sipil di lingkungan sekitar, terutama pekerja atau mahasiswa. Menanyakan apakah mereka menggunakan sosial media dalam aktivitas setiap harinya, dan pernah mendapatkan berita hoax. Jika subjek menggunakan sosial media, akan dilanjutkan ke sesi wawancara, serta mendokumentasikannya. Selanjutnya, respon dari subjek akan diketik dalam bentuk dokumen Word. Hasil dan pembahasan. Masyarakat Indonesia di zaman sekarang sudah tidak bisa lepas dari media sosial. Segala informasi atau berita datang dari sana dengan mudahnya. Adanya teknologi yang sudah canggih dengan jaringan internet akan memudahkan interaksi secara langsung antara pengguna dan pembisnis. Jadi apapun bisa dilakukan di internet, walau hanya sekedar mencari informasi atau sedang menjalankan sebuah bisnis. Menurut laporan dari WR Sosial, pada tahun 2002, tepatnya pada bulan Januari, pengguna sosial media di Indonesia meningkat 12,35%, sebanyak 191 juta pengguna. Dibandingkan di tahun 2017, pengguna sosial media di Indonesia sebanyak 171 juta pengguna. Dengan jumlah pengguna sosial media di Indonesia yang sebanyak itu, sudah banyak yang menerima informasi atau berita hoax pastinya dari internet. Hasil dari pembahasan. Salah satu kasusnya ada berita hoax yang membuat resah masyarakat daerah Jawa Barat pada tanggal 21 November 2002. Warga Indonesia mengetahui bahwa telah terjadi gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang berkekuatan 5,6 MW pukul 13.21 WIB. Gempa ini sampai dirasakan hingga Kota Bandung, DKI Jakarta, Tangerang, Rangkas Belitung, dan Lampung. 2 hari setelah musibah gempa bumi ini terjadi, beredar sebuah pesan suara atau voice note tentang BMKG yang menyatakan akan ada gempa bumi susulan yang akan terjadi lagi di daerah Waduk Cirata, Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada 23 November 2002, beritanya dinaikkan dari Detikcom. Informasi tersebut berisi BMKG mengumumkan bahwa adanya sebuah pesan suara terkait gempa bumi. Pesan suara itu menyebutkan akan ada gempa yang cukup besar yang terjadi di Waduk Cirata, Cianjur. Setelah berita itu menyebar, BMKG langsung menyampaikan di halaman Twitternya bahwa berita itu tidak benar adanya atau hoax. Dengan adanya kasus tersebut, dunia internet yang sangat berbahaya jika
tidak digunakan dengan bijak. Dalam penelitian ini sudah ada beberapa responden atau masyarakat yang mengaku pernah mendapat informasi palsu atau hoaks. Hasil dari pembahasan dengan jumlah responden 7, 6 mahasiswa, 1 pekerja, dan jumlah pertanyaan 10. Berdasarkan dari jumlah responden pada tabel, sebagian besarnya adalah mahasiswa. Mereka semua pernah mengaku mendapatkan informasi atau berita hoaks dari media sosial yang sayangnya menjadi hal umum dan sudah tersebar di internet. Di dalam aktivitas setiap harinya, responden banyak menggunakan platform sosial media. Selain untuk mencari informasi, mereka menggunakannya untuk komunikasi dengan keluarga, teman, atau kerabat. Platform yang mereka gunakan untuk mencari berita atau informasi bermacam-macam seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Di sini ada runtutan kejadian hasil wawancara responden. Pada saat sedang menelusuri sosial media, responden tidak jarang pernah mendapatkan berita hoaks dari internet dan hasil beritanya bervariasi dari setiap responden. Peneliti menanyakan dari mana responden mendapatkan berita tersebut. Mereka mengaku menemukannya sendiri saat sedang menelusuri sosial media dan tidak sengaja menemukan berita yang tidak benar keasliannya. Dengan fenomena hoaks yang sudah tersebar di mana-mana, peneliti bertanya bagaimana cara responden menyikapi berita hoaks tersebut. Responden menyampaikan bahwa ketidakpeduliannya dan ketidakpercayaannya timbul pada saat melihat berita atau informasi yang judul beritanya terlihat tidak meyakinkan. Dan ada juga responden yang berpendapat pengguna media sosial harus bersikap kritis dan mencari kebenaran dalam mencari informasi tersebut. Karena tidak jarangnya responden mendapatkan berita atau informasi hoaks, responden mampu membedakan keaslian dan kepalsuan dalam berita dengan meneliti cara penulisannya, baik itu dari judulnya maupun isi deskripsi beritanya yang terlihat dilebih-lebihkan. Peneliti mempertanyakan tanggapan responden dengan fenomena hoaks tersebut. Responden sebagian besar menyampaikan bahwa bahaya dan memprihatinkan jika berita hoaks tersebut tersebar ke masyarakat yang kurang pemahamannya dengan teknologi informasi sekarang. Dan dampak dari penyebaran berita tersebut buat masyarakat menganggap berita yang seharusnya fakta akan menganggap sebaliknya. Dengan beberapa pertanyaan yang sudah dilempar ke peneliti sebelumnya, peneliti bertanya apakah responden memiliki cara bijaknya sendiri agar terhindar dari berita hoaks. Responden sebagian besar menyampaikan dalam menggunakan media sosial harus bersikap kritis dan tidak mudah terprovokasi dalam mencari informasi atau berita yang diterima. Diperlukan juga mencari referensi sumber berita dari yang terpercaya. Peneliti memberikan satu contoh kasus hoaks tentang adanya video penemuan uang 900 miliar di rumah Irjen Verdi Sambo dan bertanya apakah responden pernah mendengar atau mendapatkan berita tersebut. Sebagian besar dari responden kurang mengetahui tentang kasus hoaks tersebut. Begitupun dengan faktanya bahwa video tumpukan uang tersebut adalah temuan kasus uang palsu dolar di Atlanta, Amerika Serikat pada tahun 2021 silam. Sampai di pertanyaan akhir, peneliti bertanya apakah mereka bisa menyampaikan bagaimana cara masyarakat sipil dalam menanggulangi berita hoaks dalam menggunakan media sosial. Cara penyampaian responden cukup beragam, dengan cara memilah sumber cerita, teliti dalam mencari informasi, waspada dengan headline berita yang provokatif, adanya edukasi kepada masyarakat atau keluarga yang paham dengan sosial media.
ikut serta berpartisipasi ke grup anti hoax, serta jangan ragu untuk melaporkannya berita hoax tersebut ke pihak yang berwenang. Dari hasil wawancara tersebut, responden cukup paham dan terbuka dengan fenomena hoax yang sedang beredar. Mereka menyadari tentang dampak dan bahayanya berita hoax jika sampai tersebar ke masyarakat awam. Karena setiap orang memiliki tingkat kemampuan literasi media sosial yang berbeda-beda. Penelitian ini bisa dibuat kesimpulan bahwa informasi atau berita hoax bukan suatu hal yang dianggap remeh, karena terkadang masyarakat Indonesia masih terbilang acuh dengan keberadaan berita hoax dan kurang dalam meneliti keaslian informasi yang mereka dapat. Sekarang sudah sangat canggih, jadi sebagai pengguna media sosial yang aktif harus bijak dalam menelusuri internet dan sering mengedukasi ke masyarakat tentang penggunaannya dengan teknologi informasi. Mulai dengan langkah yang kecil, kita bisa tingkatkan pemahaman tentang literasi media sosial yang bijak supaya generasi selanjutnya bisa lebih paham dalam menggunakan platform media sosial. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk banyak orang. Selamat siang dan terima kasih.